Ya, dan kita sore ini akan membahasnya lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami dengan kuasa hukum Joko Widodo, ada Bang Firmanto Laksana dan juga Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA, ada Bang Rizal Fadila. Assalamualaikum, selamat sore Bang Firman, Bang Rizal. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya, sudah bergabung bersama kami. Izin Bang Firman, saya ke Bang Rizal terlebih dahulu ya. Bang Rizal, dari hasil ini saya baca bagaimana Anda ingin melihat agar proses yang lebih transparan, pembandingnya seperti apa, agar publik juga bisa memahami ini. Betul seperti itu Bang Rizal? Ya, betul sekali Bang. Jadi memang begitu, kita ingin awalnya gelar perkara itu dikira gitu kan, bahwa seluruh elemen yang berkepentingan akan diikutsertakan, termasuk TPUA sebagai pihak yang melakukan pengaduan melalui UMAS ini. Saya kira kalau transparansinya adalah seperti itu, gitu kan. Jadi pihak-pihaknya terlibat, gitu. Bahkan publik juga mungkin yang ahli termasuk di dalamnya ikut serta gitu di dalam proses gelar perkara. Oke, Bang Rizal, Anda juga menyebutkan bahwa misalnya teman pembandingnya teman Jokowi itu siapa gitu ya Bang ya? Atau surat foto, hal seperti apa Bang yang detailnya yang ingin Anda... Ya, saya kira kan yang kita tuntut adalah gelar perkara, atau yang akan kita lakukan adalah pembuatan surat usulan gelar perkara khusus gitu kan, untuk menuntaskan. Nah, beberapa hal yang menyebabkannya adalah faktor-faktor kejanggalan itu. Misalnya transparansi tentang, karena ini identik dan untuk menjawab identik atau tidak identik, berarti ada pembandingan. Nah, kalau pembandingan berarti kalau disebut di sana 3 temannya, itu harusnya dibuka siapa temannya itu. Kemudian juga dipastikan bahwa ijazah ketiga temannya itu asli, gitu, supaya nanti pas waktu menetapkan identik dengan yang asli. Kalau kita semua kabur kan, apakah ijazah ketiga temannya ini dapat dipastikan seperti itu atau tidak? Itu contoh gitu, konteks perbandingan untuk menunjukkan identik. Kemudian identik juga bukan berarti otentik, gitu. Jadi yang sekarang ramai dan disampaikan seolah-olah sudah asli. Kalau asli itu otentik, gitu. Sementara yang diuji soal identik, gitu. Jadi ini masih pertanyaan lebih dalam. Baik, jadi pembandingnya pun tidak disebutkan ya Bang. Jadi banyak detail yang menurut Anda masih misteri seperti itu. Ya. Oke. Termasuk juga silakan Bang Rizal, termasuk apa? Termasuk pendekatan yang menurut ahli yang tadinya kami ajukan yang tidak lengkap, sebenarnya harusnya ada itu ahli juga atau pihak juga yang ikut, karena di dalam bukti-bukti yang kami masukkan itu ada Dr. Rismon, ada Dr. Roy Suryo, banyak videonya. Tapi kenapa tidak ditarik gitu kan sebagai pemberi keterangan atau klarifikasi? Atau nanti kami sebetulnya butuh juga dia sebagai ahli. Nah, menurut ahli, kalau hasil Barreskrim seperti ini, itu tidak masuk kategori scientific crime investigation. Saya kira kriterianya tidak terpenuhi. Oke, baik. Bang Firman, silakan. Pertanyaannya sama dan juga keraguannya juga ini. Gimana Bang Firman? Ya, terima kasih. Selamat sore Gino, Pak Esra juga. Jadi sebenarnya, kebetulan sekali kan ini kan TPUA sebagai pendumas ya. Jadi pengadu seperti itu. Kemudian tentu kita harus menghargai bahwa kita berada di Republik Indonesia, Republik Indonesia, hukum positivisme di Indonesia, yang mana sudah diatur dengan tegas bagaimana tahapan dan sebagainya. Terkait yang tadi sampaikan mengenai ahli dan sebagainya, apakah nanti Rismon atau Pak Roy itu akan menjadi ahli dan sebagainya. Tentu kalau mereka sudah menjadi pihak, sudah tidak bisa menjadi ahli. Saya harus jelaskan dulu nih, bahwa apa yang mereka sampaikan secara terbuka pun sebenarnya tidak ada harga dan tidak ada nilainya, karena mereka lakukan itu terbuka dan tidak di dalam pengadilan yang disumpah. Jadi ada mekanismenya kalau kita mau menjadi ahli, dan ketika itu akan menjadi nilai, maka dia harus ada mekanismenya juga. Jadi kalau Pak Rismon, Pak Roy, dan teman-teman lainnya mungkin yang berada di TPUA sudah menyampaikan segala sesuatu yang disampaikan lah yang kita sudah lihat selama ini, maka sebenarnya nilai itu menjadi
nil atau nol karena tidak dilakukan secara dengan baik sesuai dengan prosedur sebagai seorang ahli dan juga digunakan sebagai pembuktian seperti itu. Nah, tapi gini, saya mau bertanya. Jadi kalau memang nanti misalnya kita ingin, oke lah, kita dengar tadi ingin disampaikan gelar khusus dan sebagainya. Siapa sebenarnya ahli yang ditunjukkan? Siapa sebenarnya ahli yang akan disampaikan? Tentu kan harus terbuka juga. Baik di dalam negeri maupun dalam luar negeri misalnya. Misalnya jika memang kita mau mencoba untuk ke sana. Terus nanti bagaimana kalau ternyata ahli tersebut ya kan sudah kita ketahui, kemudian kita juga menyampaikan fakta-fakta, termasuk hal yang menarik di sini adalah bahwa ijazah asli Bapak Jokowi yang diperiksa dan identik itu sebenarnya kan juga sudah diverifikasi oleh yang mengeluarkannya, pihak yang berwenang. Sudah diverifikasi juga oleh pihak KPU, baik dari sebagai wali kota, gubernur, maupun sebagai presiden. Gitu. Sehingga artinya apa? Sebenarnya itu sudah akta otentik, akta atau suatu dokumen yang asli yang dikeluarkan oleh pihak yang memang sudah menyampaikan bahwa itu asli dan memang Pak Jokowi adalah alumni Gajah Mada Fakultas Kehutanan demikian. Jadi menurut saya kalau memang ingin masih terus ingin menyampaikan, menurut saya tidak bisa Pak Rismon, Pak Roy menjadi seorang yang dimintai keterangan dan sebagainya, diadu dan sebagainya. Itu tidak bisa karena apa? Dia sudah menjadi pihak, sudah ada konflik di dalamnya. Karena posisi mereka juga jelas ya Bang ya. Saya harus mengedukasi di sini bahwa ketika dia sudah menjadi pihak tidak bisa lagi dimintai sebagai ahli. Langsung Bang. Iya, saya ke Bang Rizal. Bang Rizal, kalau tadi Anda menuntut adanya pihak ketiga misalnya ahli yang netral ya. Sementara nama-nama tadi memang kalau kita bicara argumen tentu akan tidak sangat valid dan balance Bang. Karena mereka ada di posisi seberang gitu. Menurut Anda ahli yang seperti apa yang bisa dihadirkan baik itu oleh Bareskrim menurut Anda Bang Rizal? Sebenarnya gitu kan, walaupun tidak dalam bentuk yang tersendiri, konteks ahli, Pak Rismon dan Pak Roy itu harus ditarik sebagai pihak pada waktu penyelidikan, gitu. Jadi waktu penyelidikan itu tidak dibawa kedua orang ini untuk menjadi penyeimbang ataupun informasi bagi pihak Bareskrim, sehingga nanti keputusannya, gitu kan, itu sempurna, gitu. Karena kemarin itu kita mengajukan bukti, gitu kan, buktinya video, betul Prof. Yang saya sampaikan tadi itu beliau itu sudah sesuai dengan apa yang publik ketahui, tapi itu sudah masuk sebagai bukti yang kami ajukan, gitu. Videonya banyak, video-video yang ke Bareskrim dimasukkan. Oleh karena itu layak, gitu, seandainya pihak itu yaitu Pak Rismon dan Dr. Suryo itu ikut memberikan klarifikasi dulu atau pihak yang sama dengan kami, gitu. Jadi harusnya dimintai keterangan dulu ya Bang Rizal ya? Diminta keterangan dulu, terlepas dari kategori ahli bukan ahli. Tapi karena sekarang tidak diminta keterangan, ya kita masukkan sebagai ahli, begitu. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan nih Bang Firman dan juga Bang Rizal, kita dengarkan dulu tanggapan Pak Jokowi ya menanggapi hasil uji forensik kemarin. Berikut. Baik. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda. Tolong dibedakan itu.
Oke, baik. Kita lanjutkan Bang Firman, Bang Rizal ya. Iya, Pak Jokowi ya tadi ya dengan gayanya santai gitu ya bahwa ya asli. Kalau saya ke sedikit ya sebelum saya ke Bang Firman, Bang Rizal, Anda melihat tadi keyakinan seorang Jokowi ya dan detail yang disebutkan. Bagaimana Bang Rizal, gentar nggak kira-kira? Oh, insya Allah ya. Kalau saya melihat karena transparansinya belum terjadi gitu kan, maka perlu satu tahap lagi gitu soal transparansi ini yang dituntut oleh publik itu soal transparansi. Satu tahap apa nih Bang? Kan ini katanya udah final. Ya maksudnya, ya itu kalau kami belum melihat final soal argumen-argumen yang dikemukakan oleh pihak Barreskrim sebenarnya masih bisa didalami dan didiskusikan gitu, terutama oleh ahli yang menurut kami ahli gitu kan dari pihak kami. Cuman itu nggak ada peluang, nggak ada kesempatan begitu. Oleh karenanya kita menuntut, insya Allah besok kita Senin membuat surat untuk mendesak pihak Kapolri gitu kan atau juga Karawasidik untuk melakukan gelar perkara khusus dan ada dalam peluangnya menurut Perkapolri 6 tahun 2013. Gelar perkara khusus. Baik Bang Rizal, saya langsung Bang Firman. Iya, sebentar ya, kita adjust dulu. Bang, ini banyak pihak yang masih menganggap bahwa ini sangat debatable. Masih bisa ada usaha lain, termasuk besok meminta gelar perkara khusus. Anda dan tim bagaimana merespon ini bahwa banyak yang masih belum percaya nih Bang? Jadi kan kita harus menghormati hukum yang sudah dilaksanakan dan kebenaran yang sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Jadi kita juga harus secara baik menanggapinya secara positif seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa seluruh proses prosedur dan apa yang dilakukan terhadap ijazah asli Bapak Jokowi sudah diverifikasi identik dan dinyatakan seperti yang disampaikan asli, kan? Kemudian pihak yang mengeluarkan juga sudah menyampaikan bahwa memang Bapak adalah alumni, telah mengikuti proses dari mulai rekrutmen atau dari penerimaan mahasiswa ya, kemudian pembayaran, verifikasi tugas, kemudian kerja kuliah nyata yang selama ini ditanya-tanyakan mereka, semua sudah diverifikasi, sudah dikasih akta-akta otentiknya. Kalau saya mencermati kemarin konversi yang disampaikan, itu semua dokumennya itu dokumen asli itu, kertas-kertas yang otentik. Kenapa saya bilang otentik? Karena sudah diverifikasi oleh pihak UGM yang mengeluarkan. Begitu juga oleh KPU, begitu juga oleh pihak-pihak lain yang sudah memverifikasi itu. Maka artinya otentifikasi itu sudah terlaksana dengan baik, kan? Tetapi kan sekali lagi masih ingin juga hati-hati. Saya ingin menyampaikan dari awal Bapak sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kita menghimbau supaya jangan sampai ada orang-orang yang mencoba membuat narasi-narasi. Ingat loh, pasca kemarin disampaikan oleh Barreskrim Polri hasilnya, kemudian masih ada pihak-pihak lain yang ingin ikutan atau masuk, bisa juga dilaporkan lagi loh. Seperti itu. Karena kenapa? Sudah formal, sudah. Jadi kalau memang ingin dilakukan, silakan lakukan tempuh yang secara prosedur, gitu ya, sesuai hukum, dan termasuk juga apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya, itu kita tinggal tindak lanjutin. Karena tentu saya sendiri sudah melihat ijazah asli Bapak berkali-kali dalam beberapa kesempatan, dan saya yakin itu memang asli karena sudah diverifikasi, dikonfirmasi, dan disampaikan pernyataannya oleh UGM. Jadi menurut saya sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan, tinggal kita menunggu proses selanjutnya, atau malah saya sih menghindari adanya pihak-pihak lain yang menarasikan secara negatif yang nanti akan, tentu kalau memang terbukti tidak sesuai apa yang disampaikan, akan kena lagi kepada sanksi hukum. Begitu, Juno. Baik, ada resiko tentu mengikuti ketika action yang kita ambil. Nah, bayangkan sudah disampaikan asli, sudah diverifikasi identik, yang mengeluarkan akta otentik sudah memverifikasi. Akta otentik adalah akta asli yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Baik, Bang Firman. Sudah menyampaikannya. Saya dapat poinnya. Saya ke Bang Rizal. Bang Rizal, waktu kita terbatas, singkat. Ya, siap. Ya, apa yang membuat Anda dan teman-teman tidak gentar dan sangat yakin, Bang? Singkat saja. Ya, saya kira menurut ahli yang kami miliki itu belum full scientific crime investigation. Baik. Jadi itu yang perlu dilakukan. Kalau resiko tadi Bang yang disebutkan,
Saya kira semua proses itu berisiko, Oke. gitu ya. Proses hukum berisiko, sama terbalik juga. Kalau terbalik juga, gitu kan. Kalau terjadi sebaliknya, berisiko juga, begitu. Oke. Oke lah, itu memang masuk ke ruang konsekuensi hukum. Kedua pihak, saya kira. Baik. Kedua pihak. Ya, baik Bang Firman, Bang Rizal, terima kasih sekali untuk bincang-bincang di weekendnya ya, walaupun ya kita. 5 detik, Bino. Boleh, singkat Bang. Jadi saya ingin menyampaikan ketika memang kan disuarakan nih, saya hanya mengatakan hati-hati bahwa Saudara Rismo dan Saudara Roy tidak bisa lagi menjadi ahli ataupun Oke, pihak yang menyampaikan, karena mereka adalah pihak. baik Bang. Gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau emang ada yang ingin disampaikan, kita juga bisa tempuh, kita juga bisa berkomunikasi dengan mereka, menyampaikan bahwa ini asli. Ini si pihak yang berwenang yang mengeluarkan dokumen juga sudah menyampaikan. Jadi kita tinggal lihat, mau dari manapun, mau dari negara manapun lah. Saya yakin kita bisa akan minta juga ahli yang sama dari negara yang. Oke. Tapi apakah itu? Artinya kan akan ada, ya mohon maaf, ada pihak-pihak tertentu kalau memang nanti laporan kami yang kami lakukan Baik. di Metro itu memang Baik. benar, maka Bang akan ada Firman. sanksi hukum bagi mereka. Demikian. Terima kasih Bang Firman, Bang Rizal. Waktunya terbatas ya. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat Bang. Ya, Assalamualaikum. Ya. Yuk, Prof. Pak Faizal, selamat sore. Pak Jino. Ya, Prof. Firman. Ya, ya. Selamat.